La Salomo. Pada suatu ketika, terbertiklah berita bahwa ada Tuan Sidendring akan mengadakan suatu pesta perkawinan. Berita, saat, dan acara-acara pesta tersebut telah tersiar kemana-mana dan juga telah didengar oleh Raja Bone bahwa ada Tuan Sidendring akan melaksanakan pesta. Rupanya ada kalangan tertentu di Bone yang hendak menggagalkan dan mencari muslihat untuk mengalahkan Sidendring. Demikianlah suatu ketika telah diperintahkan pesuruh terpercaya dari Raja Bone untuk mengantarkan sesuatu kepada Raja Sidendring. Pesuruh itu membawa burung gereja menghadap Raja Sidendring. Katanya, konon kabarnya ada Tuan Sidendring akan mengadakan suatu pesta perkawinan. Oleh karena itu, Raja Bone memerintahkan hamba membawa lauk pauk guna makanan pada pesta perkawinan itu. Maksudnya untuk dimakan pada hari itu juga. Tetapi jikalau lauknya yang seekor itu ditambah dengan lauk lain, maka ia akan menyerang Sidendring. Raja Bone minta jadi makanan hanya burung yang seekor itu. Dengan permintaan itu, semua anggota persekutuan 7 daerah Basendring Pulut menjadi susah. Karena menurut mereka, sehari semalam telah disembelih 7 ekor kerbau juga belum cukup. Apalagi dengan seekor burung gereja yang kecil itu saja. Sedang dimakan seorang pun tidak cukup. Kebetulan pada waktu itu ada seorang yang bernama La Salomo. Orang yang bernama La Salomo itu adalah orang yang selalu didatangi ilham. Artinya mengetahui sesuatu tanpa dipelajari, karena memang mendapat hidayah dari dewata untuk menjawab segala tantangan lawan. Katakanlah bahwa orang ini adalah cendekiawan orang Sidendring. Lalu dipanggil La Salomo oleh raja yang katanya, "Apa yang seharusnya kita perbuat kalau begini keadaan, Salomo? Yaitu seekor burung gereja kecil menyebabkan kita akan diperangi. Jikalau kita tidak mencukupkan sehari sebagai makanan pada waktu hari perkawinan dilangsungkan, di manakah pesuruh itu sekarang, Puang?" Tanyalah Salomo. "Ada di pekarangan," sambung raja. "Dapatkah ia menunggu saya? Saya ingin bercakap-cakap dengan mereka," kata La Salomo memutuskan. Lalu disuruh panggil pesuruh kepercayaan Raja Bone untuk berembuk dengan La Salomo. Pergilah mengambil sebatang jarum yang amat kecil dan diserahkannya kepada pesuruh itu, katanya. "Lagi 7 hari dengan hari ini upacara pesta perkawinan adat Tuan akan dilangsungkan. Akan tetapi, ada Tuan Sidendring hendak meminta kepada Tuanku Raja Bone agar dibuatkan alat penyembelih burung gereja itu berupa sebuah kapak dengan pisau dan parang. Masing-masing sebuah dibuat dari jarum ini. Maksudnya, kapak itu untuk dipakai memotong-motong tulang-tulang, dengan parang atau pisau yang hendak dipakai mencencang dan mengiris-ngiris dagingnya burung gereja itu. Dan kalau tidak diantarkan pada kami dalam tempo 3 hari lagi, maka Datuang akan melangsungkan upacara tersebut. Tetapi sampai pada hari yang ditentukan, tak seorang pun pesuruh yang datang. Lalu dilangsungkanlah upacara perkawinan, karena memang orang Bone tidak dapat membawa alat-alat itu." Demikianlah jawaban kiriman seekor burung gereja kecil dari cendekiawan La Salomo. Beberapa lama setelah pesta perkawinan adat Tuan Sidendring telah usai, datanglah pesuruh Bone ke Sidendring lagi untuk mencari ayam 40 ekor yang sama bulunya dan sama bunyinya. Maka mulai lagi orang Sidendring susah. Karena menurut pesuruh, apabila barang yang diminta Raja Bone pada orang Sidendring itu tidak ada, maka Raja Bone akan memerangi Sidendring karena mereka berani, sebab banyak laskarnya. Lalu, orang mencoba mengumpulkan ayam putih yang sama bulunya, akan tetapi tidak sama lagi bunyinya. Maka makin susah orang Sidendring. Ketika itu dipanggil lagi La Salomo oleh adat Tuang. Katanya, "Ada lagi perintah Raja Bone." "Bagaimana perintah itu, Puang?"
Tanyalah Salomo. Begini, kita disuruh lagi mencarikan ayam 40 ekor yang sama bulu dan sama bunyi. Di mana kita dapat peroleh? Benar-benar kita akan mati kalau begini. Karena kita pasti akan diserang, kata datua menjelaskan. Jikalau demikian itu saja perintahnya, soal mudah Puang, jawablah Salomo. Kalau begitu saya serahkan saja bagaimana pikiranmu, karena pesuri itu sudah ada menunggu. Sambung raja menuturkan. Lalu diperintah orang mencari 40 ekor anak ayam tanpa induk untuk dibawa pesuri itu ke Bone. Demikianlah anak ayam itu setelah sampai di hadapan Raja Bone lalu dilepaskan. Tidak dapat lagi dibedakan karena sama bulu dan sama bunyi. Begitu juga tidak diketahui yang mana betina dan mana yang jantan karena masih ada bulu. Artinya belum gugur bulu-bulu yang ada pada lehernya.